Bismillahirrahmanirrahim. Dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mengambil kisah di antara kejadian di bulan Rabiul Awal. Maka yang paling terpenting di sini adalah bagaimana kita memahami tentang sejarah Nabi, bukan dilihat dari hanya kelahiran, tapi bagaimana perjuangan dakwah beliau sekaligus beliau menjadi pemimpin negara di Madinah Al-Munawwarah sekarang. Ketika beliau memasuki di Madinah, kota Madinah yang juga bakal menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal, maka dari situlah Umar bin Khattab membuat kalender Hijriah pada tahun pertama. Maka dengan adanya tahun Hijriah diambil dari perjalanan Nabi hijrah ke Madinah. Maka ditulis di dalam kitab Al-Qiyam Daulah Islamiyah Akhirul An-Nabhani halaman 4 dijelaskan di saat ketika Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah pada bulan Rabiul Awal pada hari Jumat tanggal 12 juga, sebagaimana lahirnya beliau dari pendapat jumhur ulama. Kalau mengambil pendapat jumhur ulama tanggal 12 Rabiul Awal, maka ada kesamaan ketika hadirnya datangnya tibanya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun pertama Hijriah. Maka dari situlah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tugas yang paling berat yang harus beliau emban. Yang pertama apa? Yang pertama adalah beliau menjadi utusan Allah atau Rasulullah. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW betul-betul diamanai oleh Allah untuk terus menyampaikan risalah Al-Quran. Setelah beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa dari orang-orang musyrik Quraisy Mekah. Maka Allah memberikan tempat yang paling aman bagi mobilisasi umat Islam saat itu untuk memperkuat barisan, sekaligus membentengi keimanan dan sekaligus untuk menjalankan ritual ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Maka di Madinah inilah Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin negara atau kepala negara bagi seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Maka beliau tetap berdakwah terus menjadi utusan Allah. Di Madinah berapa dakwahnya? 10 tahun. Di Mekah 13 tahun. Maka tugas berdakwah ini beliau emban selama 23 tahun lamanya setelah beliau diangkat menjadi Rasul Allah umur 40 tahun. Sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Maidah 67, surat yang kelima. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila min rabbik fa illam balagha risalata fa illam taf'al fa balagha risalata wallahu ya'simuka minan nas wallahu la yahdil qawmal kafirin. Di dalam ayat ini perintah kepada Nabi, karena bentuknya kitabnya adalah mufrad, single satu. Ya ayyuhar rasul, bukan rasul tapi rasul. Itu juga kepada siapa? Ini kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad SAW, sampaikan ajaran Allah, ajaran Tuhanmu, yaitu Islam, Al-Quran. Dakwahkan Al-Quran kepada manusia, ajarkan, bimbing mereka. Yang diawali dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang pertama kali dulu. Bacalah atas nama Rabbmu yang maha tinggi. Ajarkan Al-Quran, bimbing mereka, pahamkan mereka supaya mereka menerima kebenaran Al-Quran dan Islam. Mereka bisa beribadah, mentauhidkan Allah, dan juga mereka mengimani semua apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran, menjalankan semua perintah Allah dan menjadi semua larangan Allah di dalam Al-Quran. Itu tugas Nabi berat. Selama Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, pasti ada banyak hambatan. Nabi dikatakan tukang sihir, tukang tenung, tukang mecah belah, tukang menghasut, membuat onar, membuat berita hoax tidak benar, pendusta, dan masih banyak lagi. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran
berdakwah ini selama 23 tahun ini berbagai hambatan ujian yang beliau terima. Bahkan beliau sempat diembargo di Mekah selama 3 tahun, dipisahkan dari berbagai bani, tidak boleh hubungan jual beli, tidak boleh menikah dengan di luar, ya, dari bani-bani yang memusuhi beliau. Padahal beliau Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf saat itu. Maka pada zaman Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Ta'ala, beliau sempat diludahi, beliau sempat dicekik, beliau sempat dikasih kotoran di punggungnya ketika rukuk dan sholat. Dan beliau banyak mendapatkan fitnah-fitnah, ujaran kebencian dan apa saja. Luar biasa dakwah yang beliau sampaikan ternyata tidak disambut dengan baik di kota Mekah. Permusuhan yang hebat banyak di antara sahabat, tidak sedikit yang meninggal dunia seperti Ammar bin Yasir dan keluarganya dibunuh, dibantai oleh Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Termasuk sahabat-sahabat yang lain juga mendapat tekanan-tekanan yang luar biasa. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau kita lihat peristiwa dari dakwah Nabi, tidak hanya kita mengingat bagaimana maulud Nabi, kelahiran Nabi, tapi bagaimana peristiwa perjuangan dakwah Nabi yang luar biasa begitu beratnya. Jadi kalau hari ini ada orang yang dakwah mulus-mulus saja tanpa ada hambatan, tanpa ada ujian, tanpa ada fitnah, tanpa ada kebencian, tanpa ada permusuhan, itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena setiap orang berdakwah itu dia akan mengemban amanah Allah, dituntut jujur dan amanah ketika menyampaikan ayat-ayat Allah. Pasti nanti ada orang yang benci, tidak suka, iri, dengki, itu pasti ada. Siapapun yang menyampaikan kebenaran Allah, risalah Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi pasti mendapat tekanan, mendapat ujian, mendapat permusuhan, mendapat fitnah. Pasti itu. Kenapa? Nabi sendiri menjelaskan dalam hadis, Imam Tirmidzi mengatakan, "Bada Islam ghariban, bahasa ghariban dikatakan bada atau balik gharaban." Islam pertama kali ketika dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam kondisi terasing. Nabi dianggap aneh ketika mendakwakan, mengajarkan Islam dan menyampaikan Al-Quran, dianggap aneh, ya, oleh penduduk Mekah saat itu. Kenapa? Karena penduduk Mekah saat itu dia memiliki keyakinan menyembah banyak Tuhan, menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu, datang ke dukun, paranormal, dan masih banyak lagi. Keyakinan-keyakinan yang batin. Ini dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW, ditazkiyah, dibersihkan, disucikan, agar manusia yang beribadah kepada selain Allah, agar mereka ibadah kepada Allah saja. Ingat ya, itu tujuan Nabi. Maka ditegaskan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 yang 36, Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Apa kata Allah? Sungguh kami telah mengutus seorang rasul lagi, bentuknya mufrad, satu orang, siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Yang tujuan tugas Nabi berdakwah adalah apa? Mengajak manusia supaya manusia yang menyembah manusia atau menyembah selain Allah, menyembah apapun, berhala, dewa dan yang lainnya, agar manusia kembali menyembah Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan menjauhi syirik dan menjauhi tauhid. Imam Malik mengatakan, kullu wujida min dunillah fawahidu bil ibadah. Tauhid adalah segala peribadatan apapun yang ditaati, disembah, diikuti selain Allah, sedangkan orang tersebut ridho, senang dengan bentuk peribadatan tersebut. Itu namanya tauhid. Apapun, jin, setan, paranormal, dukun, pohon, batu, matahari, dewa, raja, undang-undang, hukum, apapun yang ditaati, diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tauhid. Jadi para jamaah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tugas seorang nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tugas pertama. Tugas pertama berat. Makanya Nabi dikatakan apa? Tukang sihir, ya, orang gila,
Isairi majnun. Ya. Nabi dikatakan gila gara-gara menyampaikan apa? Al-Quran, mendakwahkan Islam, mentauhidkan Allah. Mengajak dakwah kepada tauhid. Coba kalau kita pernah ngajak orang, oh kamu gila, kamu senting. Pernah kita dikatakan seperti itu? Mungkin belum pernah. Atau mungkin pernah, mungkin itu hanya di telinga. Tapi Nabi terang-terangan dihadapkan. Nabi juga sempat mau dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian Allah utus malaikat Jibril untuk menghalangi pembunuhan Abu Jahal, untuk membunuh Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Pernah kita mau dibunuh? Jadi siapapun hari ini ketika berdakwah mendapat tekanan, kebencian, fitnah dan yang lain itu hal yang mudah. Itu hal yang lumrah. Rasulullah. Kenapa? Islam datang dalam kondisi asing, nanti akan datang kembali di akhir zaman dalam kondisi asing pula. Beruntunglah bagi orang-orang yang merasa terasing ya Bapak Ibu ya. Jadi terasing itu maksudnya apa? Ya terasing itu dianggap ajaran radikal, ajaran keras, fundamental, teroris dan yang itu ada yang lumrah. Karena yang mengatakan seperti itu adalah bukan orang Islam. Kalau orang Islam tidak mungkin berkata seperti itu. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, mengajarkan kepada kebaikan, kedamaian, mengajarkan persaudaraan, mengajarkan agar senantiasa taat tunduk kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini ajaran keras, ajaran sesat, itu bukan orang Islam. Jelas. Jadi para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas yang pertama. Kita singkat. Tugas yang terakhir yang diemban oleh Nabi adalah sekaligus menjadi pemimpin negara. Maka ketika beliau hijrah di Madinah, saat itulah para jamaah Bapak Ibu, maka Nabi tidak hanya mengajak manusia ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dia sebagai utusan Allah, tapi juga Nabi sekaligus merangkap jabatannya apa? Pemimpin negara di wilayah Madinah. Ini terbukti apa? Turun di dalam surat Al-Maidah ayat 49. Apa kata Allah? Wa nikum bainal bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum ba'dahum ayasiluka amba bima anzalallah. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu ayyusibu bima yuridu bima kita kajian dengan nas apa sebut. Nanti dibuka Bapak Ibu surat Al-Maidah 48 492 ayat. Di dalam surat Al-Jasiyah surat 45 ayat yang 18. Masih banyak ayatnya kalau mau kita kupas. Apa kata Allah perintah? Muhammad, hendaknya engkau memutuskan persoalan hukum perkara di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan. Apa itu? Al-Quran. Coba, ini kepala negara. Jadi sekaligus menjadi pemutus hukum itu Nabi Muhammad SAW yang mengadili, yang memutuskan persoalan perkara manusia, berbagai masalah sengketa apapun. Bagaimana cara memutuskan hukumnya? Memutuskan hukum kata Allah dengan Al-Quran. Aturannya Al-Quran, hukumnya Al-Quran, undang-undangnya adalah Al-Quran. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dilarang oleh Allah, jangan kamu berpaling mengikuti keinginan manusia. Hati-hati, mereka akan menyelewengkan kamu dari kebenaran. Nah ini Nabi diingatkan oleh Allah, jangan mengikuti keinginan manusia yang mereka akan menggelincirkan kamu ke dalam neraka. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu fasik. Kata Allah apa? Fasik. Apa fasik? Fasik itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu namanya fasik. Artinya kebanyakan manusia tidak mau diatur dengan hukum yang Allah turunkan. Itu kebanyakan manusia. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Nanti bukan di dalam surat Al-Maidah 48-49. Maka para jamaah Bapak Ibu, beratnya tugas Nabi adalah bagaimana mengatur urusan manusia. Bayangkan, yang diatur bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya satu kaum, satu kabilah, satu bani, satu marga, tapi seluruh manusia yang mengatur Nabi SAW atas izin Allah. Dengan apa aturnya? Dengan Al-Quran dan
dan sunnah. Itu ya. Makanya Nabi mengatakan sebelum meninggal, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin atu 'alaiha bin nawajib. Tamassaku biha. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku. Pegang erat-erat dengan gigi geraham. Ikuti jalan para 4 khalifah yang mendapat petunjuk. Jangan menyimpang dari sunnahku. Itu perintah Nabi. Ikutilah Al-Quran. Ini perintah. Jadi para jamaah Ibu, kalau kita tidak ingin tersesat dalam kehidupan kita, maka kita harus mengikuti berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sampai meninggal dunia. Disitulah kesimpulannya adalah apa? Orang ketika memperingati Maulid Nabi tidak hanya memperingati lahirnya Nabi, tapi memperingati kebesaran Nabi, baik lahirnya, baik hijrahnya, baik wafatnya, baik juga menjadi beliau pemimpin negara bagi seluruh kaum muslimin. Itulah peristiwa yang besar di bulan Rabiul Awal. Jadi para jamaah Ibu, itulah sekelumit yang kami sampaikan kepada para jamaah. Semoga para jamaah ini semakin lebih mengerti dan tambah ilmu tentang adanya peristiwa Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Semoga kita menjadi umatnya yang insya Allah diberi syafaat oleh Allah lantaran Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan mudah-mudahan kita nanti dimudahkan untuk masuk ke dalam surga dan bertemu Nabi di Telaga Al-Kautsar. Amin. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul sangat-sangat dicintai oleh Nabi atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat kajian malam hari ini. Semoga tetap di bulan Rabiul Awal ini kita tetap semangat istiqomah untuk belajar agama, mengaji dan tingkatkan amal ibadah kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا